yang diajukan gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi. Cukup. Ya. Jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya. Gitu ya. Oke, Sena, silakan. Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto, yang menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi cocktail effect. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal, tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak perayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak, dari mana aja? Makasih Pak. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Tapi bagi kami sendiri PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir ya, silakan. Pertama saya mau nanya ke Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa progresnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga mungkin bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, saat ini tidak hadir, itu beliau kemana ya Pak? Terima kasih. Iya. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya. Dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan sama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa sih? Oh, Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini ya. Cuma karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah DPTP ya, ranahnya ranah DPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah Majelis Syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD. Itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya DPP ya, jadi diserahkan ke saya. Oke, terakhir ya, silakan Mbak. Cukup.
Alfa Kompas TV buat Pak Anies. Pak, tadi menarik Bapak bilang terkait dengan survei-survei yang kemudian tidak muncul, tapi terbaru nama Bapak salah satu yang tertinggi di Litbang Kompas, elektabilitas. Tanggapannya Pak gimana dan apa nanti jalan ke depan yang akan membawa elektabilitas Bapak lebih baik lagi? Terima kasih. Dari dulu selalu ketiga. Ya, jadi saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan. Bukan potret pada saat ke depan. Tapi tren itu bisa menjadi bahan untuk melakukan prediksi. Jadi kami terima kasih atas hasil surveinya, termasuk yang kemarin disampaikan. Dan bagi kita yang penting adalah agenda yang dibawa itu dipahami oleh masyarakat, aspirasi yang ada di masyarakat terserap, sehingga harapannya perubahan itu bisa kita kembali bersama dalam sebuah gerakan setahun ke depan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman media sekalian. Hari ini cukup, insya Allah kita jumpa 24, 25, 26 dalam Rakernas di Hotel Sultan. Dan 26 kita akan desfile untuk kemenangan 2024. Salam hangat, salam bahagia, salam cinta. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih pada kami sampaikan kepada Bapak Anies Baswedan, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saifu, Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Muhammad Soebul Iman, dipersilakan untuk beramah tamah terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Mohon untuk rekan-rekan keamanan bisa mengkondisikan. Sekali lagi yang mohon dengan hormat kepada rekan-rekan pengamanan supaya bisa mengkondisikan, dan kami persilahkan untuk